Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel To Serpon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tutan Soalipin. Di sini saya akan berbagi ilmu tentang servis HP. Tapi disclaimer dulu, saya di sini berbagi ilmu tentang servis HP bukan maksud untuk menggurui. Sedangkan saya juga, karena saya juga masih belajar, saya belajar kata guru saya, kalau kita ingin menambah ilmu, kita harus memberikan ilmu yang ada, maka ilmu yang tidak ada insya Allah akan datang menghampiri. Kalau kita tidak mengamalkan kepada ilmu yang kita punya, maka ilmu yang ada pun akan hilang. Jadi sini saya inisiatif untuk membuat channel YouTube tentang servis HP, intinya untuk pembelajaran saya sendiri. Di sini saya mengambil tema dari live podcast Ngobar Orion ke episode ke-32. Untuk teman-teman semua yang mungkin untuk servis HP ya, gitu belajar susah kan, mahal, waktu terkadang kita terbatas. Ini mungkin kita mengikuti live podcast bisa jadi suatu solusi untuk kita. Caranya gimana? Kita ikuti di Facebook Orion Schematic mungkin ya, diikuti, dan kita pada tiap malam Kamis Orion Schematic suka mengadakan live. Kita menonton, mungkin ya, menonton live tersebut kita akan diajarkan berbagai macam materi tentang servis HP. Dan untuk di live podcast Ngobrol Orion ini di episode 32, pematerinya adalah Abah Metric Flasher, Budi Jatnika atau yang sering disebut Orion Batosai, dan hostnya Ciko Irianto. Dan materi untuk live podcast Ngobar Orion ke-32 yaitu materinya WiFi abu-abu atau WiFi gray icon. WiFi tidak bisa connect tapi WiFi on ya, intinya WiFi-nya bermasalah. Yang diambil untuk contoh yaitu pada Samsung Note 20 Ultra 5G dan Samsung A10s. Untuk pertama kita langsung saja ke Samsung A10s. Kita langsung buka Orion Schematic atau si bening estek ya. Inilah penampakan board Samsung A10s dan ini penampakan skemanya. Dan kita sudah tahu tadi kita mau cari masalah tentang WiFi. Jadi kita langsung saja ke WiFi ya. Ini saya sudah siapkan WiFi Bluetooth GPS. Dan kita bisa lihat ini merupakan IC-nya, IC untuk WiFi. Pertama-tama yang harus dilakukan apa? Ya kita cek dulu tegangan pasifnya. Kalau WiFi bermasalah, cek dulu tegangan pasifnya ada atau tidak. Namun untuk cek tegangan pasif untuk WiFi kan harus dipanggil dulu fiturnya untuk WiFi itu ya. Jadi kurang akurat, jadi lebih akurat untuk pengecekan aktifnya. Dan sedikit info, materi ini bisa muncul pada lab Ngobar Orion yaitu karena ada satu pertanyaan dari sahabat Estek, mungkinnya dari Zoom online-nya, saya juga kurang tahu untuk Zoom-nya, dari salah satu sahabat Estek yang menanyakan tentang permasalahan WiFi ya di dalam handphone A10s. Dia mendapat garapan A10s WiFi bermasalah. Kita bisa lihat WiFi-nya, ini IC-nya, kita cek dulu tegangan pasifnya, tapi mungkin untuk cek kurang akurat, jadi kita harus laksanakan cek pasifnya. Kita masuk dulu ke integrated circuit. Apa nama IC untuk WiFi ini? Yaitu MT6631N. Dan kalau kita tekan kontrol dan klik, maka langsung ya ini akan nyambung ke sini, MT6631N. Nah, kita bisa lihat di sini WiFi Bluetooth MT6631N. Jadi IC ini memiliki dua fungsi kalau di sini WiFi dan Bluetooth, tapi sebenarnya ini memiliki tiga fungsi yaitu WiFi, Bluetooth, dan GPS. Kita bisa lihat di sini ada GPS ya, GPS. Jadi IC ini memiliki tiga fungsi yaitu WiFi, Bluetooth, dan GPS. Model IC-nya adalah KVN. Jadi KVN itu adalah IC-nya yang kaki-kakinya di pinggir, jadi bukan BGA ya. Kalau BGA itu banyak di bawah ya. Ini memiliki kurang lebih 40 kaki untuk IC ini. Dan kita kembali lagi ke WiFi, Bluetooth, GPS. Nah, kita masuk ke skema. Pertama-tama kalau kita mendapatkan Samsung A10s atau HP apapun yang WiFi-nya bermasalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah pertama tadi yaitu kita cek dulu yang rusak. Pastikan dulu yang rusaknya WiFi-nya saja, Bluetooth-nya saja, atau GPS-nya saja.
untuk di HP ini kebetulan yang rusak adalah WiFi-nya saja. Jadi untuk Bluetooth bisa aktif, GPS tidak tahu aktif atau tidak, tapi Bluetooth yang jelas Bluetooth aktif ya. Jadi kita bisa tarik kesimpulan yang rusak merupakan sebagian fungsi dari IC ini, yaitu fungsi untuk WiFi-nya. Langkah kedua yaitu kita cek pasifnya, namun kata tadi juga pasif mungkin kurang akurat karena WiFi merupakan suatu fitur yang harus dipanggil atau harus diaktifkan dulu baru WiFi-nya aktif. Jadi kita lakukan pengukuran secara aktif atau HP harus diaktifkan dulu, terus icon WiFi-nya juga diaktifkan. Tekan dulu icon WiFi-nya, lalu kita cek tegangan aktifnya. Pada WiFi pada Samsung A10s ini kita lihat ya, di sini ada ini sumber tegangan ini ya, sumber tegangan yang masuk pada Samsung A10s. Di sini kita bisa lihat ada 3 tegangan. Yang pertama PCN28 atau PMU. PCN28 PMU, ada PCN18 PMU dan VCN33 PMU. Ini tegangannya 2,8, ini ketegangannya 1,8 dan ini tegangannya 3,3. VCN28 PMU ini ketika melewati lilitan namanya adalah FM AVDD 28 dan di sini ada ya FM AVDD 28. Kita bisa lihat di sini FM AVDD 28. Ini merupakan tegangan 2,8. Ini ada 3 tegangan kerja ya. Dan ini VCN 1,8 PMU ini ketika melewati resistor ini ya namanya adalah AVDD 18 GPS dan AVDD 18 WTB wireless Bluetooth ini ya. Dan VCN 33 PMU ketika melewati R7768 namanya adalah AVDD 33 WTB wireless Bluetooth. Dan setelah itu kita cek ya, ini ada atau tidak ada untuk FM AVDD 8, berarti di sini ya untuk pengecekannya cek ada atau tidak. Dan sama juga ini untuk VCN 1,8 PNU atau AVDD 18 GPS juga cek. Intinya kita cek ketiga tegangan tersebut ada atau tidak ada. Di sini ada ya semua ya. Untuk mengeceknya kalau pusing di sini kita sambungkan ke sini di mana PCN 28 PMU kita bisa lihat ya. PCN 28 PMU dan PCN 18 PMU di sini ada ya. Di sini ada tegangannya. Dan kalau di HP Samsung A10s ini yang ditanyakan oleh peserta Zoom, masalahnya salah satu tegangan dari 3 tegangan ini tidak ada, yaitu tegangan ini VCN 28 PMU. Ini tegangannya hilang ya, tidak ada. Dan kita bisa lihat untuk ini maksud saya. Ini VCN 28 PMU ini. VCN 28 PMU ada di sini. Dan kita tracking, kita lihat dari mana sumbernya. Jadi sumber tegangannya yaitu dari MT6357. Kalau MT6357 itu tidak salah IC power ya. Kita lihat lagi di sini integrated circuit. Nah, ini MT6357 6357 berarti dari IC power ya. Ini IC powernya. Ini dari IC power. Jadi tegangan untuk yang ini ya, untuk IC MT6631 ini tegangannya bersumber dari IC power. Kita hapus dulu ini ke MT lagi ya, MT 6631. Nah, kita kembali lagi ke MT6631N ini. Jadi kita sudah mengetahui tegangan yang tidak ada adalah VCN 28 PMU ya, yang bersumber dari IC power. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan? Sudah ketahui bahwa tegangan yang tidak VCN 28 PMU dari IC power. Bisa jadi yang rusak adalah IC powernya, tapi di sini Bang
Budi Jatnika menyarankan untuk dicoba dulu kita mencari tegangan 2,8 dari area IC power ya. Karena apa? Kita sudah ketahui bahwa tegangannya merupakan dari IC power, sudah saja kita cari dulu tegangan dari IC power yang tegangannya 2,8 volt, kita jumperkan ke daerah ini, ke FM APD 28 atau PCN 28 PMU ini, kita jumperkan ke sini supaya bisa kita coba dulu wifi-nya menjadi stabil atau tidak, aktif atau tidak gitu. Kita coba dulu cari saja di sini, tapi garis bawah yang dicari yaitu tegangan 2,8 itu tegangan yang sudah standby ketika HP aktif ya. Sudah standby, jadi bukan karena dipanggil fitur baru aktif. Jadi kita harus mencari tegangan 2,8 yang sudah aktif dari tadinya, sudah ada gitu, sudah standby. Kita jumperkan ke sini, ke FM APD 28. Dan ternyata ketika sudah dijumperkan, HP atau WiFi menjadi aktif dan normal. Bisa diaktifkan, bisa dimatikan jadi normal. Jadi bisa menjadi solusi ya untuk kita yang permasalahannya sama, WiFi tidak aktif, dan ketika sudah dicek ternyata satu tegangan atau tegangan 2,8-nya tidak ada. Caranya adalah kita mencari tegangan 2,8 dan jumperkan langsung ke VCN 28 PMU ini atau FM APD 28 ini. Kita jumperkan dan insya Allah HP pun menjadi WiFi-nya hidup kembali. Itu. Jadi sudah ya, ini sudah aktif ya, meskipun itu memakai cara yang bukan apa ya, memakai cara jalan pintas, tapi itu merupakan solusi karena hasilnya juga sama. Kalau kita mungkin ya IC-nya rusak atau apa ya, ini bisa jadi solusi ya. Dan jadi kesimpulannya ini ya, satu, kalau kita mendapatkan Samsung A10s atau apa sajalah yang WiFi-nya bermasalah, khususnya di sini A10s. Yang pertama kita harus pengecekan itu cek atau yang bermasalah itu pastikan dulu WiFi-nya saja, Bluetooth-nya atau GPS-nya. Kalau WiFi-nya saja yang bermasalah, kita jangan langsung eksekusi IC-nya, tapi tracking dulu. Cek dulu secara pasif mana yang bermasalah. Kalau secara pasif belum ketemu, maka kita coba cek secara aktif atau HP diaktifkan, panggil fitur WiFi-nya atau tekan WiFi-nya, lalu kita cek jalurnya secara aktif di sini ya. Cek aktif ya, cek aktif, tegangannya harus ada, yaitu yang 3 tegangan ini. Kalau tegangan tidak ada, misalkan yang 2,8-nya, maka bisa jadi solusi yaitu kita jumperkan, kita cari dari daerah IC power langsung ke FM APD 28 ini, jumperkan, dan insya Allah HP pun menjadi normal kembali. Kalau yang tidak adanya VCN 218 sama ya, VCN 33 mungkin yang tidak sama, kita tracking juga jalurnya kemana, lalu kita mungkin bisa coba-coba dulu mencari jumperan, atau kita lihat ada yang koset atau tidak, ada yang putus atau tidak, ya itulah, seperti itulah. Dan itu merupakan pembahasan untuk A10s tidak WiFi tidak bisa dijalankan ya, lalu WiFi mati. Itu penjelasan dari Bang Budi Jatnika. Dan tambahan untuk Abah dari Matrix Placer ya, untuk IC MT6631N ini merupakan modul transceiver. Yaitu modul transceiver itu apa? Transmitter dan receiver. Transmitter itu pengirim dan receiver itu menerima. Jadi modul transceiver itu adalah suatu modul yang khusus untuk mengirim data tapi pakai wireless ya. Mengirim data tapi pakai wireless ya. Mengirim dan menerima maksud saya ya. Dan satu lagi tambahan dari Abah yang kayak ini sangat penting ya. Terkadang kalau WiFi kita hidupkan, HP menjadi restart. Terkadang ada kasus seperti itu. Kalau seperti itu gimana? Jangan khawatir. Lihat dalam tegangannya,
itu ada tegangan 1,8. Seperti yang sudah kita tahu, 1,8 adalah merupakan suatu tegangan wajib dalam HP ya. Kalau HP restart ketika WiFi diaktifkan, maka yang bermasalah rata-rata ini tegangan 1,8-nya. Kita tracking lagi, cari lagi yang bermasalahnya di mana, tracking jalurnya, adakah yang konslet atau apa, lalu kita perbaiki, dan insya Allah restart pun menjadi tidak ada ya, HP menjadi normal kembali. Itu mungkin untuk A10s. Lanjutkan ke permasalahan kedua, yaitu Samsung Samsung Note 20 Ultra. Samsung Note 20 Ultra 5G yang sama bermasalah pada WiFi-nya. Untuk Samsung Note 20 Ultra seperti ini penampakan mainboardnya ya, seperti ini kita bisa lihat. Dan untuk WiFi-nya di mana? Kita lihat di sini WiFi Bluetooth. Nah, ini untuk IC-nya. Untuk IC-nya kita bisa lihat ya, ini jalurnya sangat banyak dan sangat membingungkan ya. Dan ini untuk skematiknya. Kita bisa lihat di sini ada set halaman 1 RF, halaman 2, dan halaman untuk Bluetooth adalah halaman 4 WiFi, sensor, hub, GPS. Tapi kalau kita lihat di sini halaman 1 itu sudah dipakai untuk daftar isi ya. Jadi RF itu berada di halaman 2, RF bagian 2 berada di halaman 3, begitupun Bluetooth dan WiFi berada di halaman 5 sebenarnya. Kita bisa lihat untuk Samsung Note 20 Ultra ini yaitu untuk BT WiFi. Jadi kalau kita lihat dulu ya, berada di halaman 5 berarti ya Bluetooth WiFi ini. Nah ini ya, untuk IC ini BT WiFi, jadi hanya Bluetooth dan WiFi saja. Jadi kata di dalam Orion skematik ya, ketika ngobar Orion ini katanya ini lebih simpel daripada Samsung A10s ya. Tapi menurut saya ini waduh, justru lebih rumit ya. Tapi kalau kata guru-guru ini lebih simpel karena apa? Karena lebih simpel karena tegangan yang masuk hanya 2, VBAT WiFi dan VDD IP, VDD 1P8AP. Jadi yang masuk ke dalam IC ini hanya 2 tegangan, yaitu VBAT dan VDD 1,8. Jadi ini ada tegangan VBAT dan tegangan 1,8 volt. Untuk permasalahan ini ya, untuk permasalahan WiFi dan Bluetooth di permasalahan WiFi di Samsung Note 20 Ultra ini sama, ini juga hasil dari pertanyaan dari sahabat Estek yang menyatakan yang curhat ya tentang permasalahannya, yaitu WiFi gray atau tapi Bluetooth on. Tapi penjelasan sedikit mungkin untuk HP ini yang dibahas kita kali ini ya, HP-nya itu katanya sudah pernah diangkat IC CPU-nya, pernah direbal, dan HP menjadi hidup kembali. Asalnya WiFi normal, namun ketika beberapa jam ternyata WiFi-nya menjadi bermasalah atau WiFi-nya menjadi mati. Lalu kita laksanakan pengecekan seperti yang saya sudah katakan tadi ya. Untuk pertama kita harus cek 2 ketegangan ini ada atau tidak, VBAT WiFi ini ya dan VDD 1P8AP ini ada atau tidak. Untuk tegangan ini ya langsung hadir, VBAT WiFi langsung ada, dan VDD 1P8AP ini sama juga langsung ada. VBAT WiFi ini untuk tegangan analognya ya, dan VDD 1,8 nya untuk tegangan digitalnya. Dan kita bisa lihat VBAT WiFi merupakan perpindahan nama dari VBAT. Ketika masuk ke sini namanya menjadi VBAT WiFi. Yang pertama karena tegangannya ada ya, tegangannya ada 1,8 ada, VBAT-nya ada. Yang pertama cek dulu antenanya, cek dulu antena kemana tuh, ini antena nih. Nah ini antena, kalau di sini di mana? Nah di sinilah, di mana lagi
Ini untuk antenanya, antenanya. Kita lihat ya, untuk antena ini ada F4000. Apakah ini F4000? Ini adalah suatu show filter ya. Cara ceknya gimana? Kita lakukan pengukuran pasifnya, yaitu pengukuran ketika HP-nya mati ya. Jadi mesin kita angkat, lalu kita ukur untuk antenanya. Kita urut dari sini ada atau tidak untuk antena. Ini biasanya ground ya kalau untuk antena ya. Ini urut sampai IC-nya nyambung atau tidak. Ditakutkan ada permasalahan ya, nyambung atau tidak. Kita cek antenanya dan ditemukan bahwa antenanya aman-aman saja, aman-aman saja. Kalau antenanya aman, lakukan apa? Lalu kita cek WLAN N. Nah, di sini ada WLAN N ya, TP4110. Ini untuk tes poinnya. Kita cek di sini ada atau tidak ada. Untuk pengecekan WLAN N ini enable ya, WLAN enable, Bluetooth enable ini ya. Di tes point ini ada atau tidak ada, harus keluar 1,8 volt. 1,8 volt. Dan ternyata di HP ini WLAN N-nya ini sama juga ada. Di sini di mana ada ya, pasti WLAN enable. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau di extract tuh mudah ya, kalau di extract itu WLAN N. Nah, ini. Tuh, ini dia untuk WLAN N ini. Kita harus cek di mana? Di sini. Nah, di sini kita untuk tes poinnya. Cek ada atau tidak ada tegangan 1,8-nya, harus ada ya. Dan di HP ini ternyata ada tegangannya juga. Lanjut ke penanganan berikutnya, yaitu kita cek PCIe reset L. Dimana itu PCIe reset L? Di sini ya. PCIe reset L ini untuk tes poinnya. Kita cek dulu di sini. Pas diukur ternyata di sini tidak ada. Untuk pengecekannya sama seperti tadi ya, PCIe reset L. PCIe reset L ini ceknya di mana? Nah, di sini PCIe reset L itu pengecekannya di sini. Nah, pas dicek ternyata tidak ada tegangan yang masuk ke sini ketika diukur. Tapi kita juga jangan langsung eksekusi bahwa di sini masalahnya, karena bisa jadi untuk tegangan-tegangan seperti ini merupakan tegangan yang enable low ya. Ditakutkan ini merupakan enable low. Jadi memang seharusnya tidak ada, seperti on off ya. Seperti on off itu. Jadi langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Kita cek lagi PCIe reset L inilah artinya ya, peripheral component interconnect express ya. Lalu apalagi ketika di sini dicek bahwa tidak ada tegangan pada PCIe reset L, kita lanjut lagi ke PCIe TXDN dan PCIe TXDP ya. Dan PCIe RxDN dan RxDP. Untuk T-nya ini adalah transmitter dan R-nya adalah receiver. Untuk tadi transmitter itu adalah pengirim dan receiver itu adalah penerima. Kita cek di sini harus normal ini. Tracking dari dioda mode. Ini harus ada, sama pencariannya juga seperti tadi ya. Di sini kita cari PCIe TXDN. Mana PCIe TXDN? PCIe TXDN. Nah, ini kita cari. Nah, ternyata di sini kita cek juga ya.
Kita cek. Aduh, untuk laptopnya ini ngelag-ngelag ya. Kita cek. Kalau dicek dan ternyata di HP ini semuanya normal. Kita sudah cek antena, sudah cek tegangan dan semuanya normal. Dan Bang Budi ternyata ingat bahwa HP ini awal mulanya pernah direbal CPU-nya, dan ketika dilihat untuk PCIe TXDP, TXDN dan reset L semuanya mengarah ke bagian CPU sebelah sini. Maka kata beliau, kita rehoot dulu, fokuskan ke area ini, rehoot, dan setelah di rehoot ternyata WiFi menjadi hidup lagi. Jadi kita bisa ambil kesimpulan di sini untuk Samsung Note 20 Ultra ini adalah bad connect dalam IC CPU ya. Berarti ini tidak terjadi dalam umumnya di HP ya, ini karena sudah pernah ACP, jadi yang bermasalah adalah di area ini. Solusinya gimana kalau seperti ini? Kita ACP ulang untuk IC CPU-nya dan masalah pun menjadi beres. Jadi intinya untuk Samsung Note 20 Ultra ini sama seperti tadi, kita pastikan dulu yang rusaknya adalah WiFi-nya atau Bluetooth-nya. Kalau WiFi Bluetooth bisa jadi, tapi kalau cek dulu WiFi dan Bluetooth-nya, bisa jadi kalau yang rusak WiFi dan Bluetooth-nya IC-nya bermasalah atau tegangan intinya tidak ada yang masuk, tegangan pokoknya ya tidak ada yang masuk. Kita cek tegangan aktif dan pasifnya dan kita tracking jalurnya kemana-kemananya, dan insya Allah bisa kita eksekusi ya, HP-nya bisa kembali menjadi normal. Intinya dalam servis HP kita harus sabar dan kita harus telaten, jangan asal kita eksekusi. Intinya kita harus tahap analisa dulu, itu penting sekali. Itu penting sekali ya, kita harus menganalisa dulu permasalahannya. Ya mungkin segitu dulu untuk video saya yang pertama ini. Saya mohon maaf atas semua kekurangannya karena ini merupakan video pertama saya. Mudah-mudahan dimaklumi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Berjumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.